Murni. Dengar lagi dipanggil Ibu Murni katanya. Iya, oke balik. Itu aja sama hanya saya lihat fotoku sendiri. Iya. Oke, balik. Kabarnya Ibu Murni. Iya. Ibu Murninya sibuk menelpon. Selamat siang Bu Wiwi Kurniawati. Ya, siang. Kita dari mana Bu? Oh, saya dari Pondidaha, dari Kabupaten Konawe, Bu. Oh, Kalau Ibu Evi dari mana ini? dari Toari Kabupaten Kolaka Bu. Oh, dari Toari ya. Iya. Selamat bergabung semua. Di Toari bagus Bu jaringan? Ya kadang bagus, kadang tidak. Kalau mati lampu, ikut jaringannya juga tidak ada Bu. Oh, sama di sini juga begitu. Halo Bu. Halo Ibu Erna. Bilang pasang gambarnya. Jaringan kan? Pakai masker. Halo Ibu. Nah, ini yang masuk nih. Oh, kalian salah. Selain di sekolah. Lain. Oh ini. Siapa nggak tahu mana ini. Mut ini enggak anu. Mana suaranya dia? Enggak mut. Halo. Oh, ini suaminya ini. Dalam Ponggaluku ini. Rizna, Istrinya dan kan ini. Dari sana. SM. Martin. Sebagai tangan perlahan itu. Karena dia yang anu suaminya. halo Yani. Baru mulai ini. Mungkin dosen ulah. Kenapa nggak bisa masuk di laptop, Bu? Marsuki SD. Perlahan nih, mana misalnya? Suryani. Halo Ibu Erna. Oh, jaringannya. Oh, ini ada kami. Widodo. Oh, ini yang laki-laki yang dosen ini. Oh, yang ini. Selamat sore Bapak Ibu. Salam. Pada putus-putus. Selamat sore Bapak Ibu. Lagu bacakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sore. Ya. Sudah ada nih. Baik. Kita akan mulai pengenalan. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai pengenalan mengenai LMS. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah bisa membuka semua akun SIM PKB-nya?
Bisa. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya? Ya, sudah. Ya. Baik. Kalau begitu saya coba share screen. Kemudian kita simak bersama-sama. Sebentar ya Bapak Ibu, saya coba saya coba buat live streamingnya di YouTube agar suatu saat kalau kita mau menyimak kita bisa lihat dari YouTube. Cari nanti. Jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dulu sebelum saya nanti mempresentasikan kenalannya. Bisa buka LMS ku di laptop nggak bisa, tapi kalau di HP dia bisa diterbuka. Ini Pak LMS kus saya buka di HP bisa, di laptop nggak bisa. Kenapa ya Pak? Nggak muncul. Ya, seharusnya bisa ya Bu, seharusnya. Jadi, karena kalau di HP. Iya, kalau di HP bisa, kalau di laptop susah. Ya sudah terbuka. Malah terbalik Bu. Iya. Ya seharusnya kalau di HP dia sudah terbuka sampai LMS, tapi pas klik LMS dia tidak muncul itu. Iya, sudah terbuka tapi pas klik LMS-nya nggak muncul itu diklatnya. Ada yang tulisan diklat. Iya, ada yang tulisan diklatnya itu. Iya. Ya kalau di HP bisa terbuka dia. Kalau di HP bisa. Tapi nanti dicek. Ya nanti cek ulang. Ya, baik Ibu. Seharusnya itu bisa terbuka di laptop. Iya. Karena kita kerjanya lebih baik itu menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP tidak bisa maksimal, Bu. Iya. Nanti dicoba. Nanti dicoba, Pak. Jaringan. Ya. Mungkin faktor jaringan. Nah, itu masalahnya tadi. Jadi tadi sudah ditekankan oleh Ibu Koordinator bahwa Bapak Ibu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat jaringan. Ya. Kalau jaringan di tempat Ibu kurang baik, ya salah satu
alternatif yang pernah kami tawarkan, yang pernah kami sarankan, yaitu Bapak Ibu izin pada kepala sekolah untuk sementara sementara pelajaran tinggal di daerah yang jaringannya bagus. Nah, kemudian nanti pada hari Sabtu Bapak Ibu bisa pulang ke tempat tugas. Ya, Bapak Ibu kembali ke tempat tugas, kemudian memberikan tugas-tugas untuk seminggu lamanya. Kemudian nanti hari Senin Bapak Ibu harus sudah berada di tempat yang jaringannya baik. Nah, itu salah satu alternatifnya. Ya, jadi ini akan berjalan selama 4 bulan, Bapak Ibu. 4 bulan, dan ya cukup berat juga kalau jaringannya tidak bagus, Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya dengan baik. Ya, oke, makasih sarannya, Pak. Ya. Baik, saya coba Oke. Assalamualaikum Pak, maaf tanya. Saya ini memasukkan passcode punya teman saya tapi nggak mau terbuka. Ini passcode apa ya? Oh maaf, ini Bu Eka secara privat kepada saya. Ya. Pak, mau masuk di Yang meeting. Ternyata. Oh. Kita mau masuk di mana, Bu Eka? Sudah beda tadi itu. Di LMS, Pak. Oh, nggak mau masuk di LMS? Iya. Passcode-nya tidak bisa. Passcode-nya ini tidak bisa. LMS 4. Tidak, sudah berubah di. Oh, oke, baik. Kalau begitu saya langsung saja saya share screen bagaimana menggunakan LMS-nya. Ya. Diri itu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini suara saya terdengar? Ya, Pak. Baik. Tapi tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas ya. Aduh, minta maaf tadi saya buru-buru jadi tidak sempat. Pengaruh jaringan mungkin, Pak. Oh iya. Ya, persiapannya kurang juga. Harusnya ada headset, tapi saya enggak siapkan tadi. Oke, baik. Ya, pertama-tama, Bapak Ibu masuk ke SIM PKB-nya. Nah, SIM PKB yang jalan untuk masuk, cara untuk login ke SIM PKB ada beberapa cara. Ya, salah satunya seperti yang saya praktekkan ini. Ya, kita masuk ke halaman gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Ya, saya bisa ketikkan. Jaringan kasihan. Memang. Ya, salah satunya kita masuk melalui jalan ini, Bapak Ibu. gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita masuk, kita ketikkan di browser kita. Ya, kemudian kita enter, maka terbukalah halaman ini. Ya. Halaman ini akan terbuka. Nah, kemudian kita klik yang PPG Prajabatan dan dalam jabatan ini. Kita klik yang klik masuk.
icon masuk ya. Klik tombol masuknya, kita klik, nah, akan diantarkan ke halaman pendaftaran.ppg. Ya, ini halaman ini, tampil halaman ini. Ini kemudian masuk, kita klik masuk ya, kita ketik akun SIM PKB Bapak Ibu masing-masing, kemudian passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, kalau sudah di sini, sudah masuk dalam halaman SIM PKB, saya kurang tahu kalau di halaman Bapak Ibu tampilnya seperti apa, tetapi di halaman saya tampilnya seperti ini. Di berandanya seperti ini. Jadi nanti ada kelas diklat ya. Di Bapak Ibu ada kelas diklat. Nah, Bapak Ibu klik kelas diklatnya. Ya. Bapak Ibu kelas diklatnya tampil, terbuka, ya, akan tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik diklatku. Nah, disitulah modul-modul yang akan kita pelajari. Nah, misalnya saya menggunakan salah satu ini saya tidak bisa masuk ke modul Bapak Ibu ya. Yang bisa masuk adalah admin kelas Bapak Ibu, yaitu Pak Marsuki dan Pak Danu. Ya. Jadi hanya Pak Marsuki dan Pak Danu yang bisa masuk ke kelas, ke modul Bapak Ibu. Ya, misalnya ini saya masuk ke salah satu saja ya. Ya, saya masuk ke sini. Nah, ini adalah contoh modul. Ya. Kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan di sini, nanti kita bisa lihat sama-sama. Nah, jadi di sini akan tampil sebelah kiri adalah menunya, sebelah kanan adalah kontennya, isinya. Ya. Sebelah kiri ini menunya, sebelah kanan kontennya. Nah, di dalam menu itu ada modul-modulnya, modul pedagogik 1, pedagogik 2, pedagogik 3, pedagogik 4, nah sampai 10 modul. Ya. Sampai 10 modul semuanya. Di pedagogik ada 4 modul, kemudian pendalaman materinya ada 4 modul. Ada 6 modul pendalaman materi. Baik. Mungkin baiknya saya masuk di simulasi dulu. Ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membuka modulnya, akan tampil pertama-tama di sana ada simulasi dan latihan. Ya. Di sebelah kiri menunya ada simulasi dan latihan. Nah, pada bagian pertama pada simulasi itu ada kumpulan video tutorial. Nah, ini kumpulan video tutorial ini diambil dari YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa subscribe YouTube-nya. Jadi kalau ada video yang baru, Bapak Ibu bisa langsung mengetahui, atau kumpulan video di situ banyak. Ya, jadi kalau saya klik, nah ini ada link videonya nih. Ini ada link videonya. Bapak Ibu bisa klik, nanti akan buka di halaman tersendiri, di tab tersendiri.
Nah, ini berbagai macam video tutorial ada di sini. Ya. Di nama channelnya adalah Pendidikan Profesi Guru Mendikbud. Nah, ini berbagai video tutorialnya ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ya. Baik, kita kembali lagi. Nah, ini salah satu beberapa contoh video-video tutorial yang bisa Bapak Ibu simak sebelum Bapak Ibu menggunakan LMS-nya. Ya. Jadi yang pertama menggunakan folder sebagai bahan pembelajaran, kemudian menggunakan web meeting, kemudian bagaimana sebagai moderator di web meeting, kemudian menggunakan koneksi, refleksi, dan RTL dengan kuesioner. Nah, kemudian bagaimana menggunakan forum diskusi. Kemudian ada lagi menggunakan assignment, ya, assignment atau di tugas akhir ya sebagai fasilitas unggah produk peserta. Ya, jadi itu beberapa video yang bisa Bapak Ibu simak jika Bapak Ibu merasa bingung dalam menggunakan LMS. Ya. Nah, itu tentang kumpulan video tutorial di dalam simulasi dan latihan. Kita kembali lagi ke menu simulasi dan latihan. Ya. Selain kumpulan video tutorial, di sana ada penjelasan tentang folder. Nah, folder ini adalah kumpulan dari bahan ajar. Kumpulan dari bahan ajar, jadi Bapak Ibu bisa download bahan-bahan ajar yang ada di dalam folder tersebut. Nah, misalnya ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa download satu persatu maupun download keseluruhan isi folder. Ya, kalau download keseluruhan isi folder, Bapak Ibu klik download folder. Nah, kalau di tampilan di teacher atau fasilitatornya itu ada tambahan menu ubah. Ya, tapi kalau di Bapak Ibu tidak ada. Ini download folder. Jadi ini fasilitas untuk mendownload keseluruhan isi materi pelajarannya. Baik, itu tentang folder. Ya, jadi folder ini biasanya ada di A6 kalau tidak salah, bagian 6. Ya, misalnya ini. Ya. Nah, biasanya ada di, saya coba cek. Ya, ada di, ini tidak ada kodenya nih, ini harusnya ada kodenya nih. Ya. Tidak ada kodenya, minta maaf sebentar. Saya coba cek yang lain. Saya cek ini. Ya. Biasanya ada di ini di sini A5 ya. Di sini A5. Kalau yang di B pedagogik ini ya B5. Ya. Jadi folder itu biasanya ada di A5, B5, C5 pada setiap modul. Ya. Pada setiap modul. Di pedagogik 1 di A5, pedagogik 2 di B5, pedagogik 3 di C5. Ya. Jadi ini ya, bahan pembelajarannya. Nah, itu Bapak Ibu harus akses untuk pertama kali ya. Jadi pertama-tama membuka modul. Ya, begitu Bapak Ibu membuka modul, Bapak Ibu langsung mengakses folder pembelajarannya. Folder materi pembelajarannya. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa download semua. Itu langkah pertama pada setiap modul. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi setiap membuka modul baru, pertama-tama yang Bapak
akses adalah folder materi pembelajaran atau bahan ajarnya. Kemudian nanti, nah, itu sudah ya tentang folder bahan pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya adalah web meeting. Web meeting ini adalah sarana komunikasi kita. Nah, web meeting ini akan direkam Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada aktivitasnya di web meeting, maka progresnya Bapak Ibu kurang. Ya, harapannya Bapak Ibu seluruhnya aktif. Web meeting biasanya ada pada saat pagi hari dan sore hari. Ya, kita lihat. Ya. Nah, ini contoh web meetingnya. Ya, sebelum kita masuk ke web meeting, di bagian di halaman web meeting, nah ini ada join session. Nah, nanti di atasnya itu ada pilihan apakah per kelompok, apakah tampilan untuk kelompok atau tampilan untuk seluruh peserta atau all partisipan. Ya, jadi kalau fasilitator meminta Bapak Ibu membuka web meeting untuk semua partisipan, berarti pilih all partisipan dulu, baru kemudian klik join session. Ya. Nah, begitu kita klik join session, web meetingnya akan terbuka di halaman sendiri. Ya. Nah, ini adalah tampilan web meeting. Nah, terbuka di tab tersendiri. Kemudian Bapak Ibu klik mikrofon kalau tampil seperti ini. Ya. Jadi pertama-tama akan tampil seperti ini. Bapak Ibu klik mikrofon. Nah, kemudian kalau ada notifikasi, izinkan saja. Izinkan atau allow. Nah, jika seperti ini, ya Bapak Ibu tes bersuara. Tes. Nah, ini suaranya masuk. Bapak Ibu klik ya atau yes. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah masuk dalam web meeting. Nah, web meeting tampilannya seperti ini. Di bagian kanan, ini adalah nanti bisa tampil presentasi dari dosen atau Bapak Ibu yang bertugas mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti presentasi hasil diskusinya akan tampil di sebelah kanan ini. Ya. Ini bisa menampilkan foto, bisa juga tidak. Nah, kemudian ini di bagian web meeting ada dua fasilitas. Ya, dua fasilitas tambahan yaitu chat. Ini yang tampil di sini. Nah, misalnya ini saya ketik halo. Ya. Akan tampil seperti ini. Nah, selain chat, di sini ada catatan bersama. Nah, catatan bersama Bapak Ibu bisa klik catatan bersamanya. Ya. Ini Bapak Ibu bisa misalnya kompetensi pedagogik apa saja, ya. 1, profesional gitu. 2, ya. Nah, yang lain bisa menambahkan. Jadi tidak hanya satu orang saja, yang lain bisa menambahkan. Misalnya salah satu diberi tugas, ya salah satu dari Bapak Ibu diberi tugas sebagai notulen. Nah, yang sebagai notulen mengetikkan semua hasil diskusinya di sini. Ya, yang lain juga bisa menambahkan. Ya, yang lain bisa melengkapi. Baik, jadi itu mengenai fasilitas tambahan dari web meeting. Jadi ada catatan bersama, ada juga chat, fasilitas chat, ya, obrolan publik. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian Bapak Ibu nanti jika diskusi dalam kelompok, jika Bapak Ibu ingin mempresentasikan hasil diskusi Bapak, ya, Bapak Ibu bisa minta tolong kepada admin kelas Bapak Ibu, Bapak Ibu dijadikan presenter. Ya. Jadi seperti saya ini, statusnya bisa mempresentasikan hasil presentasi saya, hasil diskusi saya. Ya. Tandanya adalah ada logo monitor, ya, ada logo monitornya di sini. Baik. Nah, kemudian jika selesai web meeting, ya, Bapak Ibu klik keluar, jangan klik akhiri pertemuan. Ya, Bapak Ibu klik keluar. Nah, nanti untuk fasilitas merekam ini dilakukan oleh admin kelas. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin tidak bisa mulai merekam maupun menghentikan merekamnya. Jadi yang bisa melakukannya adalah admin kelas. Kemudian kalau Bapak Ibu keluar, sekali lagi saya tekankan, kalau keluar jangan klik akhir pertemuan, tapi klik keluar. Ya, kalau klik keluar maka akan seperti ini. Ya, Anda akan ada notifikasi Anda telah keluar dari konferensi, Anda akan diteruskan kembali ke layar beranda. Bapak Ibu klik OK, ini akan tertutup. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Baik, itu mengenai meeting. Ya, kita kembali lagi ke menu simulasi dan latihan. Nah, kemudian kuesioner ini jika dosen menampilkan dosen ada menampilkan pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin Bapak ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu simulasi dan latihan. Ya, forum diskusi. Nah, pada forum diskusi ini, ya, ini Bapak Ibu nanti akan diarahkan diskusi per kelompok. Jadi Bapak Ibu diarahkan nanti diskusi per kelompok. Jadi, misalnya ini ada kelompok A, ada kelompok B. Jadi Bapak Ibu harus memunculkan masalah atau menjawab diskusi harus di kelompoknya masing-masing. Tidak boleh keluar dari kelompoknya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kelompok A, jangan Bapak Ibu mengomentari atau membuat masalah di kelompok B. Ya, jadi buat masalah maupun mereply, menanggapi masalah di kelompoknya masing-masing. Ya, misalnya saya ini pilih kelompok A, tambah topik baru. Bisa klik tambah topik baru. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah di sini judulnya, di sini masalahnya, ketik masalahnya, kemudian jika ada file lampiran bisa sertakan di sini. Kemudian nanti terakhir adalah post to forum atau post ke forum. Ya. Jadi seperti itu prosesnya untuk membuat masalah. Nah, jika Bapak Ibu mau mereplay masalahnya bisa saja Bapak Ibu klik replay. Ya. Nah, ketentuan dalam forum diskusi adalah satu, yang pertama masalah paling tidak 2 saja Bapak Ibu. Paling tidak masalah buat 2 saja. Nah, kewajiban utama dari peserta adalah mereplay atau menanggapi dari masalah-masalah itu. Jadi masalah tidak perlu banyak-banyak,
Cukup 2 saja. Kemudian kewajiban utamanya adalah mereply atau menanggapi masalah-masalah dalam setiap diskusi. Baik, itu mengenai forum diskusi. Ya, kita kembali lagi ke simulasi. Nah, terakhir adalah unggah atau upload tugas atau tagihan pembelajaran. Nah, ini dalam setiap modul, ya Bapak Ibu, dalam setiap modul ini ada 4 kegiatan belajar. Jadi ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, kegiatan belajar 4. Ya. Jadi Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu belajar materinya, kemudian nanti di akhir materi tersebut akan ada tugas. Nah, tugasnya Bapak Ibu ketik, ya, Bapak Ibu ketik atau Bapak Ibu buat presentasinya. Kemudian nanti setelah ujian sumatif selesai, Bapak Ibu bisa unggah di bagian tugas akhir ini. Ya. Jadi ini nanti dilakukan setelah ujian atau tes sumatif. Baru Bapak Ibu bisa mengunggah tugas akhirnya atau tugas dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 4. Jadi KB1 sampai KB4 tugas-tugasnya akan diunggah di bagian tugas akhir. Dan ini diunggah setelah dilakukannya tes sumatif. Ya, saya kira demikian jauh penjelasan saya. Jika ada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilakan. Ya, cara download modulnya. Nah, ini ada yang bertanya cara download modulnya. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Cara download modulnya. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Jelas. Dengar, Pak. Nah, silakan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, Bapak Ibu bisa bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa mulai saat ini Bapak Ibu diwajibkan mengerjakan tugas-tugas atau mengerjakan kegiatan dari modul KPK. Modul apa, Pak? Modul KPK. Apa, Pak? Modul KPK. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka yang pertama kali muncul, modulnya adalah modul KPK. Nah, itu Bapak Ibu kerjakan. Itu dilihat di mana, Pak, modulnya, Pak? Pak Ibu bisa menceritakan atau memperlihatkan. Ibu buka pakai komputer atau pakai HP ini, Bu? Zoom-nya. Saya pakai komputer. Saya pakai HP, Pak. Ya. Yang pakai komputer mungkin bisa memperlihatkan itu. Pakai HP, Pak. Oh ya. Kalau pakai HP, kira-kira Ibu bisa ceritakan bagaimana cara ceritanya, ya? Ibu membuka MS-nya itu. Ya, coba salah satu. Kalau ada yang menggunakan komputer, bisa mempresentasikan cara membuka LMS-nya. Mohon info, siapa yang membuka Zoom ini menggunakan komputer, Bapak Ibu? Saya, Pak.
Saya Pak pakai komputer, pakai laptop. Ya, Bu Rika ya. Ya. Ya, Ibu Rika. Ya. Baik, saya coba jadikan Ibu co-host agar Ibu bisa share screen. Ibu Rika ya tadi. Apa Pak? Ibu Rika, sebentar ya Bu. Ya, Rika, silakan bisa menunjukkan bagaimana caranya Bu Rika membuka LMS-nya. Silakan Bu. Ibu sudah bisa share screen. Ibu Rika, silakan Bu. Dicoba share screen-nya. Ya, share screen Bu, silakan Bu. Mulai dari awal masuk Kak, Pak? Mulai masuk LMS-nya saja bisa. Masuk di laman SIM PKB. Ya, silakan aja Bu, share screen-nya. Kemudian masuk masuk di PPG Jabatan dan dalam jabatan. Saya masuk karena sandinya saya sudah simpan Pak. Masukkan nomor UKG. Ibu bisa share screen Bu. Bisa saya Pak? Oh, Bu, bisa saya cari. Gimana tadi ya? Ya. Ya, silakan Bu. Ibu bisa share screen-nya. Bisa langsung LMS-nya saja Pak? Ya, bisa. Atau saya keluar dulu ini Pak, untuk mencontohkan masuk. Keluar saja dulu dari awal Bu. Dari awal ya? Ya, misalnya keluar dulu dari awal. Siap. Kenapa ini muncul? Apa tadi halamannya? Masuk ke di GTK belajar kemdikbud.go.id. Ya. Kita login bisa gitu. Tadi silakan klik loginnya itu Bu, yang tadi. Klik login tadi Bu. Iya, klik login. Bukan ini. Bukan ini Bu. Ini SIM PKB. Tadi Bu, yang pertama. Yang SIM PPG. Yang kita klik itu Bu, yang portal itu. Langsung masuk itu dia. Iya, baru klik login. Itu langsung masuk.
Ya, klik login yang berwarna kuning itu, Bu. Login. Ya, betul, Bu. Login. Jaringannya, Pak. Ini ya Pak, kelas LMS. Leki. Now mà ini dia mana pertamanya. Ini sudah masuk. Ya. Iya, diklat. Betul, Bu, betul. Diklat ya. Ya, klik diklat, Bu. Ya. Jadi saya klik tautan Pak. Ya, benar, Bu, benar. Klik tautan modul. Coba kuliah nanti dia rusak lah. Ya pasti lakukan ya. Ini keren yang Di sini langsung simulasi dan latihan Pak muncul. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi, Bu, ada. Ya, modul penguatan integritas itu. Nah, itu yang saat ini, Bu. Oh, yang ini, yang ini. Yang di bawah belajar bersama itu loh, Bu. Ke bawah, Bu. Terus ke Ini ya. bawah. Ya. Ya. Modul penguatan. Yang itu, yang itu. Ini ya Pak. Ya, betul, Bu. Nah, jadi saat ini mulai sore hari ini Bapak Ibu bisa mulai mempelajari atau mengerjakan kegiatan pada penguatan integritas. Ini ya Pak. Ya, benar. Penguatan integritas. Berarti ini yang diklik Kegiatan belajar. kegiatan belajar satu penguatan integritas. Ya, Bisa betul. di-download langsung, Bu. Yang di bawahnya itu loh bahan Nah, materinya di ya bisa di-download yang semua itu 5. langsung. Yang Semuanya ini Pak. X115 yang itu, Bu. 1.5 itu semua. Iya Udah ya. masuk Nah, bulan itu bahan pembelajarannya. Ini adalah 6 kata atau 6 konsep yang berhubungan dengan makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Ya, jadi ini materi dari kegiatan belajar 1, Bapak Ibu. Di mana downloadnya Pak? Downloadnya yang di tadi, Bu, yang 1.15 itu. Ibu klik sebelah menu sebelah kanan, Bu. Menu sebelah kanan saja, Bu. Ini penguatan. Menu penguatan modul penguatan integritas, Bu. Ini. Iya. Ya, itu aja, Bu. Oh, ke bawah lagi. Bukan yang itu, Bu. Yang tadi setiap ada KB 1, 2, 3, 4, terus yang kelima itu. Download yang kelima itu. Kalau yang kelima itu sudah masuk semua KB 1 sampai 4 makan integritas itu. Makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan. Boleh dibaca saja Pak. Sekarang modul penguatan integritas. Nah, Iya. Ya, Pak Najar. Coba klik, Bu. Klik Pembelajaran. tulisannya. nah itu bisa download semua. Oh, Ya. itu diklik. Download folder.
Nah, Oke. itu sudah terdownload, Bu, di bagian sebelah kiri bawah. Iya, ya, sudah, Pak. Ini. Nah, baik. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah paham itu. Iya, sudah terdownload, Pak. Nah, ini sudah terdownload, Bapak Ibu. Iya. Nah, Oh iya. Jadi kalau Jadi langsung saja download, Pak. Ya, jadi pertama-tama hal yang dilakukan membuka setiap modul, kita buka dulu bahan pembelajarannya dulu. Kita download dulu semua. Iya. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Kalau sudah download, Pak. Terus tugasnya bagaimana, Pak? Yang dikerja? Nah, cara kerjanya mungkin saya bisa ganti share screen kan, Bu? Iya, iya. Saya stop ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Kasih, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Saya coba share screen. Gimana itu? Kok sudah di-download semua? Ada itu di laptop tak, Bu? Setelah download semua mau di-apa lagi? Di-download. Cari penyimpanan tak, Bu? Lanjut Ada apa di lagi? penyimpanan. Lanjut download semua. Iya. Lanjut apa lagi? Ya. Lembar kerjanya yang mana ini, Pak? Nah, ini bahan pembelajarannya. Iya. Bapak Ibu bisa klik download seluruhnya, jangan klik download folder. Nah, Bapak Ibu klik download folder, maka akan terdownload semua. Ya, seperti ini saya menggunakan mesin pendownload. Ya. Yang itu yang biasa suka pakai. DDM itu yang biasa pakai kedokter. Bukan. Itu yang saya suka kasih yang pernah saya kasih masa banyak. Tadi gue tahu nih. Ya, misalnya ini saya download, kemudian saya simpan di materi ya, apa namanya? Ya, boleh tidak kasih muncul lagi. Boleh tidak kasih muncul lagi. Oh, dalam bentuk RAR di. Nah, Ini modulnya dalam bentuk RAR. nah, ini saya sudah download. Nah, ini saya bisa buka, Bapak Ibu. Nah, ini materinya. Nah, materi ini ada di dalam LMS-nya tadi. Jadi ini materi dari KB1. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya secara offline. Nah, kalau sudah di-download begini, Bapak Ibu bisa membaca materinya secara offline. Ya. Kemudian ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Nah, jadi Terdengar, Pak. ya, makasih, Pak. Oke. Jadi caranya ini pada kegiatan belajar 1, Bapak Ibu diwajibkan untuk membaca materinya dari halaman per halaman. Ya. Jadi Bapak Ibu diwajibkan membaca materinya dari halaman per halaman. Kita klik buka. Ya. Ini saya sudah pernah membacanya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum membacanya, Bapak Ibu klik next dan seterusnya. Ya, sampai selesai. Nah, kalau ada tugas di sana, kalau sudah dibaca bisa kerjakan. Ya, saya coba ini, saya terlempar keluar lagi. Ya, saya coba kerjakan tapi saya terlempar keluar lagi. Ya, karena saya sudah pernah mengerjakannya. Ya. Jadi ada tugas-tugas di sana, Bapak Ibu bisa kerjakan.
Nah, misalnya yang modul 2, kegiatan belajar 2. Kegiatan belajar 2, nah ini dibaca, ya. Baca, selesai baca halaman pertama, Bapak Ibu masuk ke halaman kedua, klik next. Nah, halaman keduanya akan terbuka. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu baca lagi, ya silakan di next lagi. Jadi kewajibannya membaca. Kalau tidak dibaca, ya misalnya ini saya login sebagai siswa, Bapak Ibu. Nah, saya login sebagai siswa. Ya, minta maaf, bentar Bapak Ibu. Pak, suaranya tidak jelas. Lagi suaranya tidak jelas. Tidak ada, dah hilang. Oh, Ini praktis hilang suaranya. Saya kedengaran suara tuh. Ya, maaf Bapak Ibu. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? ya sudah dengar. Iya Pak, terdengar Pak. Oke, baik. Nah, jadi ini saya sekarang tampilannya sebagai siswa ya Bapak Ibu. Nah, ini capaian pembelajarannya. Kita lihat terus, kemudian nah ini pokok materinya. Ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ini uraian materinya. Jadi, kita wajib membacanya sampai akhir. Ya, karena progresnya Bapak Ibu itu tercatat di dalam sistem. Ya, jadi progresnya Bapak Ibu tercatat di dalam sistem. Kalau terlalu cepat itu juga dicurigai, terlalu lama juga dicurigai. Jadi sewajarnya saja. Nah, ini ya. Nah, ini aktivitas penguatan integritas. Ini apa saja? Sudah. Kemudian rencana penguatan integritas. Ya, seperti ini. Nah, ini ada tampilan apa namanya? Video PowerPoint, ya. Nah, ini bisa PowerPoint. Ya, bisa diputar tersendiri, ya. Jadi kita tinggal scroll saja, scroll naik turun, ya. Jadi ada video PowerPoint-nya, bisa diperlebar juga, Bapak Ibu klik yang ini. Ya. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu klik next. Nah, ini data dan dokumentasi tahapan penguatan integritas bagian keempat. Nah, kemudian ini rangkuman. Nah, rangkuman selesai. Daftar pustaka. Nah, untuk ini ada latihan soal. Ya, jadi biasanya latihan soal di bagian akhir dan Bapak Ibu harus ketik, kemudian nanti unggah di tugas akhir. Jadi latihan soalnya ini di sini dikatakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dipahami. Anda diminta untuk menjawab studi kasus yang disajikan pada halaman berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu jawabannya singkat bisa disingkat saja. Kalau jawabannya panjang, Bapak Ibu harus buatnya di. Ini itu tampilan umumnya lah sama. Nah, misalnya ini, ya, saya sudah jawab. Dosennya itu dia peragakan ini tuh. Ya.
Hanya dia harus jelas juga. Nah, kalau sudah sampai sini, klik Kebahasannya dengan anunya, tapi ini. Setelah dijawab. Nah, kita lihat, kita kembali lagi ke modul. Nah, ini tampilan mana ya? kembali ke A lagi. Kita coba aja. Ya. Astaga, nah, kira-kira ya. Nah, ini terlihat Bapak Ibu sebelah kanan. Bapak Ibu sebelah kanan diperhatikan bahwa di sini ada tanda centang biru. Ya. Nah, tanda centang biru ini artinya Bapak sudah melakukan seperti apa yang tadi saya lakukan, ya, membaca, menyimak dari pembelajarannya, ya, sampai selesai, kemudian sampai klik finish, ya. Jadi ini akan tercentang jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan kegiatannya. Tercentang sendiri ya Pak kalau selesai. Ya, tercentang sendiri. Tetapi ini ada yang kotaknya tidak putus-putus, Bu. Nah, kalau kita perhatikan ini kotaknya putus-putus ya, Bu? Iya. Kotaknya putus-putus. Di bagian bawah ini ada yang kotaknya tidak putus-putus. Mohon maaf, di sini sepertinya tidak ada ya. Nah, nanti kalau ada kotak yang tidak putus-putus, itu harus Bapak Ibu centang sendiri kalau sudah selesai melakukan kegiatannya. Oh iya. Di Jadi WhatsApp Bapak tadi Ibu centang sendiri kalau sudah melakukan kegiatannya. Siap Pak. Nah, baik. Ya, tadi mengenai tampilan ini, ya saya kembali lagi tadi mengenai tampilan ini bisa diperlebar, bisa dimunculkan menunya, bisa dihilangkan menunya ya. Jadi, kalau mau hilangkan menunya kita klik silang. Silang ini. Ya. Menunya sebelah kiri akan hilang. Kalau kita klik garis 3 di kiri atas, maka akan muncul lagi menunya. Ya. Baik ya Bapak Ibu. Saya rasa mungkin sudah jelas untuk penjelasan saya ini. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, bisa diulang sekali lagi? Ulang yang mana, Bu? Dari awal. Mulai dari awal ya, Bu. Ya, baik. Ini himbauan saya. Kita membuka LMS ini baiknya menggunakan komputer. Ya. Kita membuka LMS baiknya menggunakan komputer. Kalau menggunakan HP tidak maksimal, Bapak Ibu. Ya, saya akan ulang dari awal. Saya coba share screen lagi. Nah, ini saya coba logout ya, Bapak Ibu. Ini saya keluar. Ya. Baik. Ini saya ulang dari sini. Ya. Jadi awalnya kita masuk di ini Bapak Ibu. Ya, tadi saya lihat di WA Group ada yang bisa langsung menunya, ada yang menemukan jalan sendiri. Nah, memang jalannya macam-macam ini, Bu. Ada yang lewat seperti saya ini lewat gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, ini diketikkan di browser Bapak Ibu, ya. Di browser address Bapak Ibu, ya, kita ketikkan di sini, kita enter, muncullah halaman ini. Nah, kalau muncul halaman ini, Bapak Ibu pilih yang PPG prajabatan dan dalam jabatan. Ya, jangan pilih yang lain-lain. Ya. Kemudian klik tombol masuk. Ya. Ada tab PPG prajabatan dan dalam jabatan ini, Bapak Ibu klik tombol masuk. Begitu klik tombol masuk, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Halaman berikutnya ini. Ya. Di halaman ini akan tampil. Bisa juga tadi yang seperti Ibu
Bu Ima kah tadi? Iya, Bu Ima, Pak. Ya. Bisa juga tampilnya seperti Bu Ima, nanti klik login, baru masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, Ibu ketikkan akun SIM PKB Bapak Ibu, kemudian passwordnya, nah, kemudian masuk. Klik masuk, akan tampil, nah ini tampilan saya sebagai admin. Nanti Bapak Ibu mungkin tampil yang lain-lain ya, yang perguruan tingginya dahulu, kemudian yang lain-lainnya. Ya. Baik, nah ini kalau saya sebagai admin ada macam-macam Bapak Ibu. Nah, kita masuk di kelas diklat. Nah, kelas diklat, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke halaman LMS-nya. Ya. SIM LMS-nya ya. Bapak Ibu kan diarahkan ke sini, nah, Bapak Ibu klik diklatku. Nah, diklatku, nah, di sanalah modul-modul diklat Bapak Ibu akan tampil. Untuk yang pertama, Bapak Ibu mungkin tampil yang, ya pokoknya hanya ada satu saat ini. Ya, hanya ada satu. Kemudian Bapak Ibu klik tautan modul. Untuk membukanya, Bapak Ibu klik tautan modul. Saya pilih yang di ini saja ya. Tautan modul. Nah, modul Bapak Ibu akan dibuka di tab tersendiri atau nanti ya seperti ini tampilannya. Ya, sampai sini kira-kira jelas Bapak Ibu cara membukanya? Jelas, Pak. Ya. Cara mencari materi KPK-nya tadi, Pak. Materi KPK-nya ada di awal Bapak Ibu. Bisa diulang untuk meetingnya, Pak? Web meeting? Iya. Coba Pak Marsuki atau Pak Danu ada? Iya, hadir Pak. Ya, mungkin bisa dipraktekkan menggunakan web meeting. Oh, baik Pak. Ya, silakan Pak Marsuki. Nah, jam lukotin di sana jaringan, hei. Dengar saya, enggak apa aja kah? Kenapa saya dengar? Kenapa saya? Pak Marsuki bagaimana? Pak Marsuki? Iya Pak. Sudah bisa di share screen ya? Simulasi ya Pak? Iya, coba share screen-nya. Belum bisa Pak. Belum bisa ya? Harus. Saya tadi sempat keluar Pak, jadi bukan co-host. Oh, ya. Coba saya. Tuh ya, ada dua ya. Yang mana ini? Saya jadikan dua-duanya saja.
Ya. Sudah muncul, Pak. Ya, sudah muncul, Pak. Makasih. Silakan, Pak. Oke. Baik. Saya masuk di simulasi dulu, Pak ya. Ya, silakan. Simulasi bisa ini, Pak. Oke, baik. Jadi saya masuk di simulasi. Sudah muncul mulai dari awal. Oke, saya masuk di join session untuk kelas 2 ya. Ya, jadi web meeting buka di jendela di tab tersendiri ya. Ya, Pak Julianto sudah masuk juga. Oke, Pak Julianto sudah masuk. Nah, ini uji Eko. Nanti coba suara. Ya, klik ya. Nah. Oke, sudah masuk. Ya, jadi seperti ini Pak Julianto, Bu Dipmawati Sul, sudah masuk juga. Ya, ini adalah contoh penggunaan web meeting. Oke, mungkin ada yang mau ditanya, Bapak Ibu. Silakan yang kelas 2 bisa sambil mencoba di kelasnya Pak Marsuki. Oke, Ibu Murni sudah masuk. Ya, jadi saya tambahkan Bapak Ibu, sambil kita membuka web meeting, kita juga bisa membuka materi pembelajarannya, membuka LMS-nya, karena web meeting-nya terbuka di tab tersendiri. Jadi tidak mengganggu halaman LMS kita. Ya. Nah, seperti ini contohnya Pak Marsuki bisa berpindah-pindah tab, bisa ke tab web meeting, bisa ke tab LMS. Lihat petunjuknya. Oke, Pak Marsuki, kira-kira ada yang mau ditambahkan? Iya. Gimana tidak? Oh, web meetingnya gangguan kah? Ya, sepertinya web meetingnya gangguan, Pak Marsuki. Kedengaran ya, jadi jaringan. Ya terlalu jelas. Iya, Pak. Sudah bagus, Pak. Ya, web meetingnya gangguan atau bagaimana ini? Nggak tampil di halaman saya, di layar saya ini. Sama Pak, nggak tampil juga. Mungkin jaringan, Pak. Ya, bagaimana Pak Marsuki? Belum tampil ini. Menghilang. Jaringannya mungkin, Pak.
Lagi hang laptopnya, Pak. Oh, laptopnya lagi hang. Baik. Ya. Oke, Pak Marsuki. Terima kasih. Jadi, ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi, saya kira seperti itu mengenai web meeting. Iya, ya, Pak. Ya, sudah jelas ya, Pak Jelianto. Pak Jelianto juga sudah langsung masuk ini. Mantap. Oke, terasa mungkin itu saja. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Pak, ini durasi mengerjakan KPK-nya tadi berapa hari atau berapa lama, Pak? KPK ini adalah tambahan ya, berupa suplemen. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mengerjakannya mulai dari sekarang. Nah, itu setiap jadi tidak dipaksakan harus selesai sebelum hari Senin. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu nanti mungkin pas libur, hari Minggu kan tidak ada pembelajaran. Iya, Pak. Nah, itu Bapak Ibu bisa mengerjakan kembali penguatan integritasnya. Jadi tidak harus hari selesai sebelum hari Senin. Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, tapi kalau bisa ya rame-rame menyelesaikannya sebelum hari Senin, Bapak Ibu. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Batas Ya, waktunya sampai Senin, kalau Pak. rame-rame kan semangatnya tetap Iya, terpelihara. Iya, Pak. Sudah matikan laptop, Pak. Iya. Hidupkan kami. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa mungkin itu saja. Kalau ada hal-hal lain, nanti bisa ditanyakan melalui WA. Nah, tips saya, jika pertanyaan mengenai konten, Bapak Ibu bisa tanyakan melalui web meeting. Tapi kalau mengenai teknis, Bapak Ibu bisa tanyakan di WA. Ya, Ya, Pak. baik. Mungkin itu saja saya akhiri sampai di sini. Konten. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jika ada kesulitan lagi, kita akan komunikasikan selanjutnya melalui WA. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, sore juga. Ya. Pak Marsuki, Pak Danu, terima kasih Pak Marsuki. Ya, Pak Yoko, terima kasih Pak Yoko. Ya. Bapak Ibu, izin saya end pertemuan ini ya Bapak Ibu. Ya, saya izin tutup pertemuan ini. Ya, selamat sore. Sore.